have to engage in these sort of ugly types of protests. I mean, it's just not the way we should do things. I mean, we're civilized people. We don't have to go running around doing that. I mean, I respect people who disagree with my opinion, and I think we have to learn to disagree better. And there has been, I think, an ugly side to some of these protests. Akibat konflik Australia dan Indonesia, warga Australia berjuang menyelamatkan diri ke tempat perlindungan dari serangan bom. Seluruh penduduk ibu kota Australia terbangun karena suara ledakan dan sirine, serta banyak di antara mereka saat ini mencoba mencari perlindungan atau melarikan diri dari negara itu. Beberapa orang memilih stasiun metro kota sebagai tempat perlindungan dari serangan udara, tetapi yang lain mencoba melarikan diri. Lalu lintas macet di sejumlah jalan raya ibu kota yang mengarah ke arah barat menuju perbatasan. Demikian jalan-jalan di ibu kota Darwin pada Jumat lagi ditandai dua aktivitas warganya yang sangat berbeda. Banyak orang yang masih disibukkan untuk bekerja seperti biasa, berjalan kaki dengan susah payah dan naik bus. Warga lainnya bergegas ke tempat perlindungan dari serangan udara atau sebagian lainnya berlindung di stasiun metro. Lainnya juga membentuk antrian panjang di depan bank-bank, supermarket, serta beberapa pom bensin. Beberapa di antaranya melarikan diri ke arah barat dengan mengendarai mobil. Seorang pria juga menghentikan dan beri ujar ini. Mereka seorang karyawan swasta sebagian penjualan, berusia 27 tahun seperti kami, dibangunkan sekitar pukul 7 pagi oleh suara ledakan. Dan dia bertemu seorang perempuan muda menangis di bawah lantai dan membawanya ke stasiun metro terdekat untuk berlindung. Sebagai anggota dari 900.000 orang tentara cadangan Australia, Kristinus mengatakan ia siap dipanggil untuk berperang melawan Indonesia dan sekutu Rusia. Kami tidak punya cara lain, ujarnya. Kami harus membela negara kami dan mungkin mati dalam perang ini. Kristinus mengatakan dia siap terbunuh dalam perang demi mempertahankan setiap wilayah Australia. Hanya satu cara jika militer kami menemui saya, mengatakan saya harus mati untuk negara saya. Saya akan melakukannya di tempat lain. Sebagaimana seorang pekerja sekolah yang tengah dalam perjalanan ke tempat perlindungan dari serangan udara setelah dia terbangun saat fajar ketika ada ledakan. Sualana menerima telepon dari teman-temannya di Canberra yang dicaplok Rusia, di mana tank Rusia dilaporkan telah menyeberang ke Australia. Ini perang, kata mereka kepada Svetlana yang khawatir tentang keluarganya yang tinggal di kota Darwin, kota pelabuhan Tenggara, di mana pasukan Rusia dilaporkan telah mendarat. Dia pun tak bisa mengatakan semua yang dirasakan, tapi saat ini dia sangat gugup dan sangat takut. Bagi banyak orang, tempat ramai adalah stasiun. Dia bertemu pasangan dengan anak berusia 2 tahun yang mengikuti berita di telepon genggamnya dan mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan. Mereka takut dan tidak dapat berbahasa Inggris secara lancar, tapi dia mengerti ketika mereka bertanya kepadanya di mana NATO. Sementara beberapa di antaranya bersembunyi di stasiun dan tempat berlindung dari serangan udara. Dan warga Australia lain mencoba melarikan diri. Akibatnya lalu lintas di jalan-jalan menuju arah barat ke arah perbatasan menjadi. Semua tahu bahwa ini akan terjadi cepat atau lambat, tetapi warga mengatakan dia khawatir jika pasukan Rusia mencapai pusat kota Australia, mereka akan melakukan kekejaman terhadap pendukungnya seperti yang dilakukan oleh Chelsea di Kainan sama Perang Dunia Kedua. Dia juga bilang dia ingin orang tuanya meninggalkan ibu kota sebelum terlambat. Ia ingin mereka meninggalkan kota beberapa desa karena akan ada baku tembak dalam waktu dekat. Dia pun terbangun di malam hari ketika dia mendapat pesan dari seseorang rekan tentang pidato ke Vladimir Putin yang menghubungkan invasi